Fazuhdu la yadullu ala hadha ta'zim wala yastalzim wa in kana min awaridi ghalabat ittiba' allati tudammu musakanatuha wan hijabul qalbi biha fazuhduhu fiha dalilun ala khuruji 'azamatiha min qalbihi wa qillati mubalatihi biha wa tarkil ihtibali bisya'niha fa kaifa yakunu hadza naqsan biwajhin balin naqsu fi zuhdi yakunu min ahadi wujuhin salasa. Ini adalah alasan ketiga dari apa sebelumnya ada yang sebagian ulama mengatakan zuhud bagi para pemula itu adalah menahan diri dari menikmati kenikmatan dunia. Sementara zuhud yang lebih tinggi adalah ketika orang sudah tidak peduli lagi terhadap kenikmatan dunia. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang yang masih menahan diri, mujahadatun nafas, dia menyabarkan dirinya untuk tidak menikmati dunia. Perjuangannya untuk menahan diri itu membuktikan bahwa dirinya masih menganggap dunia itu bernilai. Dia masih punya ketertarikan terhadap dunia, sehingga untuk menjauhkan diri dari kesenangan dunia itu harus berjuang. Itu bagi pemula. Sedangkan orang-orang yang sudah zuhud tingkat tinggi, mestinya kecintaannya kepada Allah menjadikan dia sendiri sudah tidak tertarik terhadap dunia, sehingga untuk menjauhi dunia itu tidak perlu perjuangan karena sudah tidak tertarik. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Belum on. Nah, fokus dulu. Bahasan kita adalah zuhud. Zuhud itu apa? Meninggalkan dunia untuk menyelamatkan akhirat. Bagi para pemula adalah itu perjuangan. Perjuangan itu apa? Karena hatinya memiliki ketertarikan kepada dunia, sehingga dia menahan diri untuk menyabarkan diri agar tidak menikmatinya, supaya dia fokus terhadap perjalanan kepada akhirat. Pada tingkat yang lebih tinggi dari itu, orang ketertarikannya kepada akhirat itu sudah melupakan dia untuk tertarik terhadap dunia, sehingga menjauhi dunia itu tidak perlu untuk mujahadatun nafas. Paham? Paham nggak? Hah? Tapi teori seperti itu tidak selalunya benar. Ini aja baru paham, mau didiskusikan lagi ya. Pahamnya aja masih setengah-setengah, ini mau dimentahkan lagi, ini agak berat nih. Kemarin dikatakan bahwa sebenarnya berjuang terhadap menahan diri itu adalah satu pahala tersendiri. Mujahadatun nafas itu pahitnya. Nah, seperti orang baca Quran. Baca Quran itu yang mahir sama yang masih sulit, pahalanya besar mana? Hah? Nah, kenapa? Bagi para pemula kan bacanya terbata-bata, ya kan? Nah, perjuangannya itu sendiri dihitung sebuah pahala. Nah, orang yang sudah lancar, dia tidak ada perjuangan untuk mengalami kesulitan itu.
Tapi kelancarannya itu menunjukkan dia, kemungkinan menunjukkan dia sudah sering membaca Al-Quran. Yang sulit kemungkinan itu jarang baca Quran. Tapi ternyata tidak juga gitu. Mungkin kadang ada orang itu gampang belajar, cepat baca, cepat menghafal Al-Quran. Yang lain sudah berjuang, bukan jarang baca Al-Quran, tapi memang sudah sering baca Al-Quran, masih sulit aja. Nah, ada kasus seperti itu, dia ketidakmampuannya membaca Al-Quran secara lancar itu bukan karena dia malas, tapi memang keterbatasan kemampuan, sehingga pahalanya, pahala perjuangannya sama pahala baca Qurannya. Zuhud diantaranya kemungkinan juga bisa saja begitu. Az-zuhdu ta'zimun lidunya. Orang kalau memperjuangkan diri terhadap zuhud, untuk zuhud, sikap zuhud, itu berarti dia ada sifat ta'zim terhadap dunia. Kok bisa tak zuhud itu ta'zim terhadap dunia? Kenapa zuhud kok dikatakan ta'zim kepada dunia? Karena kalau dia jijik terhadap dunia, nggak perlu dia memperjuangkan diri untuk menjauhinya, ya kan? Kamu kalau lihat tai ayam untuk menjauhinya apa perlu perjuangan? Enggak kan? Nah, dunia itu kalau sudah dianggap dia seperti jifah, masalud dunia ka masali jifah. Seperti bangkai misalkan. Menghindari dunia itu kan tidak perlu mujahadatun nafas, ya kan? Makanya zuhud itu adalah orang yang berjuang untuk menjauhi dunia. Perjuangannya itu menunjukkan dia masih takzim terhadap dunia. Dia tidak menganggap dunia itu jifah, tapi dia menganggap dunia itu mata, ya kan? Dia menganggap dunia itu kenikmatan, sehingga untuk menjauhinya itu perlu perjuangan. Maka dikatakan di sini az-zuhdu ta'zimun lidunya. Orang tuh kalau masih berjuang itu menunjukkan bahwa dia sendiri di dalam hatinya dunia itu masih berharga. Kalau dunia itu tidak berharga, dia nggak perlu untuk fokus terhadap akhirat, itu tidak perlu memperjuangkan diri untuk zuhud terhadap dunia, karena itu dia sendiri sudah jijik terhadap. Atuhibbu an takuna kalban fatajurru ma'aha. Apa kamu mau jadi anjing kok ikut-ikutan memperebutkan dunia? Nah, dunia itu adalah bangkai. Yang memperebutkan bangkai itu adalah anjing. Kok kamu ikut rebutan, ikut-ikutan rebutan, kamu apa bedanya sama anjing? Kira-kira gitu. Maka disebutkan az-zuhdu tahzimun lidunya wahtibasun antiqadiha. Dan menahan diri untuk menurutinya. Ila akhiril fasli fazuhdu la yadullu ala hadza ta'zim wala yastalzimu wa in kana min awaridi ghalabati tiba. Maka sebenarnya orang yang zuhud itu apakah selalu berarti ada perasaan takzim terhadap dunia? Sebenarnya tidak selalu begitu. Sama seperti orang yang sulit baca Al-Quran. Orang yang sulit baca Al-Quran itu sebenarnya jarang baca Al-Quran apa enggak? Umumnya begitu, ya kan? Kamu baca Qurannya kok kayak gitu, mesti jarang baca Al-Quran. Kalau orang kok fase bacanya begini begitu lancar, berarti kamu sering baca Al-Quran. Mungkin umumnya begitu, tapi tidak selalu ternyata, ya kan? Ya enggak? Kalau kamu sulit mungkin karena jarang kali ya, benar nggak? Kok nggak apal-apal itu mungkin jarang murojaah.
barangkali. Tapi tidak selalu begitu. Orang yang lancar hafalannya, apa selalu karena dia sering murojaah? Kadang enggak. Tapi mungkin begitu. Makanya disebutkan orang yang hafalan Al-Quran, dapat sanad, dapat ini, apa itu menunjukkan dia itu orang sering baca Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, mungkin iya. Tapi mungkin enggak. Kok bisa? Ya mungkin karena dia pintar, diberikan kecerdasan yang lain. Orang yang diberi kemampuan oleh Allah hafal Al-Quran sama hafal kitab-kitab hadis, kok dia cuma hafal Al-Quran, itu masih kufur nikmat. Tapi kalau orang kok diberikan kemampuan hanya sebenarnya menghafal setengah Al-Quran, kok dia mampu menghafal seluruh Al-Quran, berarti dia benar-benar mujahadah. Dia dianggap bersyukur walaupun hafalannya sedikit. Kenapa? Sesuai kemampuannya. Seperti misalkan infak 10.000 sama 100.000, bagus mana? Ya kalau dari nilainya 100.000, tapi orangnya apa selalu begitu? Enggak. Ya kamu dapat uang 500.000, kamu sedekahkan 100.000. Sama orang punya uang cuman 15.000, dia sedekahkan 10.000. Bagus yang mana? Bagus yang sedekah 10.000. Paham nggak? Makanya tidak terlalu penting sebenarnya kamu hafal berapa. Kamu pandai ini apa, pandai apa. Ilmu itu kalaupun kamu hafal, kamu pelajari, nggak akan ada habis-habisnya. Yang paling penting itu adalah kamu membuktikan rasa syukur. Kamu punya apa, kamu syukuri. Fazuhdu la yadullu ala hadza ta'zim wa la yastalzimu. Wa in kana min awaridi ghalabati ittiba' allati tudammu musakanatuha wan hijabul qalbi biha. Meskipun itu umumnya tabiatnya zuhud itu adalah seperti ketertarikan terhadap dunia, itu sebenarnya adalah termasuk apa? Tabiat manusia. Tabiat manusia itu senang terhadap, kalau orang tidak bisa membedakan antara tai kucing sama coklat, itu mesti sudah rusak dia tabiatnya, ya kan? Sama aja bagi saya, ini sama-sama dunianya. Gimana kira-kira? Tambah repot lagi, ya kan? Allati tudhammu musakanatuha. Yang mana kalau kita menuruti, memang senang, tapi menurutinya itu juga tercela. Yang paling penting itu bukan mematikan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu, bukan mematikan hawa nafsu. Menganggap tai kucing sama permen sama, itu sudah keliru juga, ya kan? Kamu harus tetap bisa membedakan. Tapi yang paling penting itu bukan mematikannya, makanya mengendalikan. Hanya terkadang karena orang itu sering tidak bisa mengendalikan, daripada nggak bisa mengendalikan dimatikan, mungkin lebih baik. Kamu dikasih nafsu, daripada nggak bisa mengendalikan, ya udah dimatikan aja nafsunya. Mungkin lebih ringan daripada kamu tetap punya nafsu tapi tidak bisa mengendalikan. Orang itu kalau nafsunya menguasai diri, biasanya nggak bisa mengendalikan. Sulit. Tapi kalau dia bisa mengendalikan, dia yang paling hebat.
innamas sadidu man yamliku nafsahu dal ghadab. Kan orang yang nggak pernah marah, tapi sebaiknya jangan marah. Tapi yang kuat itu bukan orang yang nggak pernah marah, tapi yang kuat itu orang yang ketika marah dia tetap bisa mengendalikan dirinya. Bukan hanya marah, rasa emosi yang lain, rasa cinta, rasa dendam, itu semuanya sama. Ketika menguasai diri seseorang, orang biasanya nggak bisa mengendalikan diri. Daripada nggak bisa mengendalikan diri, mungkin amannya dimatikan. Tapi itu bukan yang paling baik. Daripada kaya tapi rusak, udahlah saya miskin aja. Itu bukan pilihan yang paling baik, ya kan? Yang paling baik kaya tapi memanfaatkan uangnya, tapi itu sulit. Kebanyakan orang kaya itu mencong. Yang lebih selamat kebanyakan orang yang miskin. Maka mereka disebut atba'ul anbiya. Manaraka siapa? Taba'aka illa aradiluna badiyar ra'i. Kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu itu kecuali orang rendahan di kalangan kita. Orang yang akalnya rendah. Atba'ur rusul, orang-orang yang rendah biasanya. Tapi bukan berarti kaya nggak bisa. Nabi Sulaiman kaya, ya kan? Sahabat juga banyak yang kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Allati tudhammu musakanatuha wan hijabu alqalbi biha. Tertutupnya hati dengan dunia itu, dengan hawa nafsu. Akal ini membedakan baik dan buruk. Tapi akhirnya adalah hati yang menentukan pilih yang baik atau yang buruk. Karena apa? Yang baik ini dibungkus sesuatu yang nggak enak. Yang buruk dibungkus dengan sesuatu yang enak. Kalau hati yang bersih, dia akan memilih yang baik meskipun nggak enak. Menjauhi yang buruk meskipun enak. Paham nggak? Akal ini yang memahami ini baik apa buruk. Hati ini akan yang menentukan milih yang baik atau yang buruk. Seringkali kebaikan itu dibungkus dengan kepahitan. Khuffatil jannatu apa? Bil makari. Dapat belum? Wa huffatin naru bisahawat. Surga itu casingnya itu adalah al-makari, satu yang tidak mengenakan. Huffatin nar, neraka itu casingnya adalah kenikmatan. Nah nanti hati ini kalau sudah pokoknya pengen enaknya, akal itu bisa disetel. Makanya fahum layak kilun, dianggap mereka ini nggak berakal sebenarnya. Sumun bukmun umyun fahum la yakilun. Kalau hatinya sudah buta,
Dia sudah tidak bisa lagi membedakan yang baik yang buruk. Enak apa enggak enak? Gimana cara mendapatkannya? Wal zuhduhu fiha dalilun ala khuruji awamatiha min qalbihi wa qillati mubalatihi biha wa tarkil ihtimali bi sya'niha. Maka ya fakun hadza nuqsan biwajhin. Bahkan sebaliknya terkadang orang zuhud, perjuangan hatinya, perjuangan dirinya untuk menjauhi dunia itu menunjukkan dia lebih memilih akhirat. Ini akhirat, ini dunia, nikmat. Ini nikmat, ini benar. Pilih yang enak apa pilih yang benar? Pilih yang enak apa yang benar? Hawa nafsu menginginkan kita pilih yang enak. Yang enak ini neraka biasanya. Yang enggak enak ini surga. Nah, khufatin jannatu bil makarih wa khufatin naru bisyahawat. Tadi kan dikatakan kalau orang itu memperjuangkan diri, menghindari dunia ini masih perlu perjuangan, berarti dia kurang kurang tertarik dengan akhirat. Karena di akhirat itu masalul jannatil lati wa'adal muttaqun fiha anharun mim ma'in ghairi asin wa anharun min asalin min labanin lam yataghayyar ta'mu. Kalau dia masih tertarik dengan dunia, berarti dia nggak percaya dengan itu. Ya kan? Tapi enggak juga. Nah ini enggak tahu, kamu pokoknya fokus mikir lah, paham apa enggak. Kalau yang setengah ngantuk sulit paham. Karena ini perdebatan para ulama senior ini, para wali Allah ini. Sebenarnya yang lebih baik itu orang yang mati rasa terhadap dunia apa enggak? Yes. Katakanlah seperti Nabi Yusuf itu, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahum wa qulna hasalillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ketertarikannya terhadap Nabi Yusuf itu menjadikan orang sudah tidak menyadari apa-apa. Apa itu baik apa enggak? Seperti itu. Khususnya dengan akhirat. Kalau kita ini levelnya karena jauh ya dari situ, jadi kurang bisa menyelami. Masa sih orang seneng baca Al-Quran, seneng sholat sampai lupa makan gitu, kira-kira lebih baik mana? Orang yang sholatnya baik tapi tetap ingat makan, sama orang yang sholatnya baik sampai lupa makan. Kita kan levelnya nggak sampai segitu ya kan? Makanya ketika orang debat kayak gitu tuh kita plonga-plongo gitu. Tahu nggak? Masa ada manusia kayak gitu? Ada nggak? Orang sholat sampai lupa makan itu misalkan. Lebih baik, nah ini akan yang ya lebih baik orang tetap sholatnya bagus, tetap ingat makan waktunya makan. Kira-kira begitu. Tapi kita itu kalau debatnya di level itu kan nggak nyampe ya kan? Kita ini kan digoda sama sedikit aja udah mencong, masa kita mau mendebatkan masalah itu? Ya enggak? Tapi itu ada yang mengatakan ya lebih baik lupa makan itu menunjukkan bahwa dia kecintaannya kepada Allah itu tulus, besar. Tapi dibantah, ya enggak juga sih. Orang makan kan juga perintah Allah, ya kan? Kalau kita kan perintah sholat sama perintah makan, milih perintah makan, ya kan?
Ya enggak mesti juga sih. Kira-kira begitu perdebatannya ini. Bal zuhdu fiha dalilun ala khuruji 'azamatiha min qalbi. Maka orang yang zuhud, yang berjuang itu tetap meskipun dia itu tetap merasakan pahit meninggalkan dunia ini, sebenarnya itu menunjukkan dia tetap bahwa dia meremehkan dunia meskipun nikmat dia anggap rendah gitu. Misalkan itu hidangan enak, dia tetap anggap itu hidangan enak, bukan jifah, bukan bangkai gitu. Tapi dia salahkan itu demi cintanya dengan akhirat. Ada yang level lain lebih baik, ya itu dunia itu menjijikkan. Jadi nggak perlu dia untuk berjuang menjauhkan diri dari dunia, karena levelnya udah menganggap dunia itu menjijikkan. Watarkil ihtibali bisa'niya fa kaifa yakunu hadza naqsan biwajhin. Bagaimana mungkin orang kok dianggap sudah berjuang menjauhi dunia kok itu dikatakan kekurangan? Bahkan perjuangannya itu menunjukkan bahwa dia semakin besar perjuangannya, semakin besar menunjukkan cinta dia terhadap akhirat. Semakin besar perjuangannya untuk menjauhi dunia, semakin besar cinta dia terhadap akhirat. Sementara yang tadi ya tetap dia nggak, kalau masih berjuang meninggalkan dunia, berarti itu menunjukkan cintanya terhadap akhirat kurang. Kenapa? Kalau dia cintanya besar, dia akan lupa terhadap dunia. Pilih yang mana? Nah, itu sama-sama wali ini berdebat masalah ini. Kalau kita kan masih dzalimun li nafsi, ya kan? Sesekali ikut setan, ya. Kalau selamat, alhamdulillah. Balin naqsu fi zuhdi yakunu min ahadi wujuhin salasah. Zuhud itu akan dianggap cacat kalau ada salah satu hal tersebut. Berikut ini, imma yazada fiha fima yanfa'uhu minha wa yakunu quwatan lahu ala sayrihi wa ma'munatan ala safari fa hadza naqsun. Zuhud terhadap dunia itu dianggap cacat kalau zuhudnya sebenarnya terhadap sesuatu yang meskipun nikmat dia sebenarnya membantu dia untuk semangat beribadah. Seperti makan bergizi, MBG. Ini bukan promosi ya, MBG-nya sendiri aja yang dari Allah, ya kan. Makan bergizi itu, orang zuhud terhadap makanan yang bergizi itu dia bisa jadi itu naqs, zuhudnya malah cacat. Kenapa? Dia makan yang bergizi itu bisa sehat, umurnya panjang, ibadahnya jadi kuat. Kalau zuhud terhadap makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan apa namanya, cepat saji atau snack atau mie atau apa, makanan yang penting enak, gizinya nggak ada, nah itu bagus zuhud. Tapi kalau zuhud terhadap sesuatu yang bikin kita semangat atau kuat beribadah, maka itu cacat zuhudnya. Asani ayakuna zuhdu masuban imma binawi ajzin au malalatin wa sa'amatin wa ta'adhihi biha wa bi ahliha fa hadza zuhdun naqisun. Ada yang zuhudnya itu karena ada tendensi yang tidak benar. Misalkan ya karena nggak mampu, ya kan? Karena nggak mampu, zuhud terhadap daging sapi memang nggak bisa beli. Ah, enggak. Kamu nggak bisa beli, zuhud saya. Pakaian yang bagus, zuhud, karena memang nggak bisa beli. Atau karena dia sudah bosan, tiap hari makan daging, gitu. Makan zuhud saya terhadap
sudah nggak tertarik dengan daging? Ya karena sudah bosan makannya itu terus. Maka itu zuhudnya cacat seperti itu, bukan karena sudah bosan saking banyaknya. Wa ta'adhihi biha wa bi ahliya. Atau karena efek buruknya, misalkan kenapa saya zuhud terhadap daging kambing? Karena kamu darah tinggi misalkan, nanti kalau makan itu ada efeknya, itu bukan zuhud yang terpuji. Memang kamu ada kebutuhan yang lain. Kalau kamu konsumsi nanti kolesterol, jantung misalkan, ada efek ini, efek itu. Jadi meninggalkannya dunia bukan karena kecintaannya terhadap akhirat, karena unsur kesehatan, unsur macam-macam. Meskipun kesehatan sendiri kalau tujuannya untuk kepentingan akhirat itu bagus, tapi dia meninggalkan itu bukan karena mencari akhirat, tapi ingin hidup enak saja. Asalif ayashhada zuhdahu wa yalhadhahu wa la yafna anhu bima zahida li ajli fa hadza naqsun aidan. Atau zuhud kemudian orangnya merasa zuhud, saya ini zuhud, orang lain nggak ada yang zuhud, pada serakah. Jadi dia zuhud, tapi terus kemudian merasa dirinya, saya ini zuhud. Lihat aja orang pada rebutan makanan, saya nggak nyantai aja, ya kan? Itu dia ayas hada zuhdahu wa yalhadhahu. Dia menyaksikan, oh saya ini zuhud, saya ini rajin, ya kan? Orang lain masih sulit dibangunkan, saya nggak usah dibangunkan, bangun sendiri. Dia menyaksikan, memandang dirinya seperti itu. Kenapa? Jadi dia melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya ibadah itu untuk mencari harga diri, bukan mencari kecintaannya terhadap Allah, kecintaannya terhadap akhirat. Kenapa kamu rajin? Cinta saya kepada Allah. Tapi kalau orang yang ketiga ini, dia rajin, saya rajin. Lihat, orang itu malas semua tuh, lihat. Ayashhada zuhdahu wa yalhadhahu. Dia menyaksikan dirinya punya sifat itu, wala yafna anhu, dan tidak melupakan itu. Jadi orang yang zuhud yang benar itu ya dia bersikap zuhud tapi tidak mengklaim dirinya zuhud, melakukan apa adanya secara alami. Paham nggak? Agak rumit ya, karena itu bukan dunia kita. Dunia kita ini penuh kenikmatan dunia dan hawa nafsu, ya kan? Ini kan perdebatan orang-orang yang sudah tingkat tinggi, kelasnya Ibnul Qayyim ini, tapi kita mengenalnya nggak apa-apa, supaya kita semakin tahu bahwa kita ini jauh sebenarnya, ya kan? Jauh. Kita kalau nggak dapat ijazah aja udah susah, ya kan? Bener nggak? Sekolah nggak ada ijazahnya, terus masa depannya kayak apa? Dulu kalau saya mondok itu ketahuan cari ijazah dikeluarkan dari pondok. Bener dulu, tapi sekarang udah nggak ada lagi aturan itu. Kok diem-diem cari kejar paket gitu, ketahuan keluarkan dari pondok. Kamu adalah kamu adalah perbuatan kamu, bukan ijazah kamu. Untuk menjaga itu maka tidak ada yang titel-titelan, tidak ada ijazah-ijazahan. Tapi itu juga ada kritik baliknya, ya kan? Sekedar kita ingatkan supaya kadang itu, ya kan, ulama yang terkenal yang sering diulang itu, ulama siapa? Syekh Amin As-Singkiti, Pak, nulis tafsir Adwaul Bayan kalau nggak salah, sering disampaikan
ala unabbiukum ala bi akbaril kabair al isyraq billah wal uququl walidain makana jalisan summa taka. Rasulullah duduk ala wa syahadatuz zur. Syahadatuz zur itu apa? Syahadatul jamiah. Syahadatuz zur, syahadah itu ijazah itu kan. Ijazah universitas sekolahan itulah syahadatuz zur. Itu akbarul kabair. Itu yang kita cari-cari sekarang kan. Apalagi kalau nggak naik kelas, waduh, di mana muka saya? Cabut pokoknya, ya kan? Itu level kita, ya. Nah, kita ceritakan para ulama ini supaya kita sedikit mengambil pelajaran. Al-wajhur rabi', alasan yang keempat, ayazhada ala arba'ati aqsam. Anna zuhda ala arba'ati aqsam. Alasan keempat, orang yang zuhud, yang berjuang untuk menghindari dunia, untuk memilih akhirat ini, tidak selalu itu cacat. Bahwa zuhud itu 4 macam. Ahaduha fardun ala kulli muslimin wa huwa zuhdu fil haram. Zuhud yang hukumnya wajib, yaitu zuhud terhadap dunia yang memang diharam, kesenangan dunia yang diharamkan. Makan babi, misalkan mencuri, berzina, itu kesenangan dunia yang haram hukumnya. Zuhud terhadap yang seperti itu hukumnya apa? Wajib. Zuhud yang pada kesenangan-kesenangan seperti itu hukumnya apa? Wajib. Asani zuhdun mustahabun. Zuhud yang sunnah wahwa ala darajat. Ini bertingkat-tingkat. Fil istihbabi bihasbil mazhudi fihi. Sesuai dengan tingkatan kesunahannya. Banyak makan melebihi dari sepertiga perut. Itu makannya kan lebih dari itu makruh, berarti zuhud terhadap makanan yang lebih. Pokoknya makan itu asal sudah nggak lapar. Kalau sudah nggak lapar, nambah lagi, itu makruh. Berarti zuhud terhadap makanan yang ketika kamu makan sudah nggak lapar, itu makruh. Zuhudnya sunnah. Apalagi ngemil. Ngemil, belum lapar udah ngemil, jajan. Pokoknya kalau ada rapat, ada pertemuan, nggak ada snacknya, nggak afdol. Ya kan? Mau naik kelas kok nggak haflah, nah, sudah nggak zamannya. Benar nggak? Syukuran itu, misalkan syukuran kita Qiyamul Lail akbar, semalaman sak pondok, satu sekali hatam. Atau pakai qiraah yang lain, qiraah Imam Kisai misalkan malam ini kita. Ini sebagai syukur kita mau naik kelas. Gimana, tertarik nggak? Pokoknya haflah kubro, titik, nggak usah diutak-atik, ya kan? Ini az-zuhdu tsalitsu, al-tsalitsu, alasan yang ketiga zuhud yang ketiga, zuhdud dakhilina fi hadzal syan wa humul musammiruna fi sayri ila Allah wa huwa na. Zuhudnya para wali ini, yaitu orang-orang yang ad-dakhilina fi hadzal syan, orang yang masuk di dalam lingkaran perjalanan menuju para wali ini, masuk ke dalam golongan para wali. Fi hadzal sya'n, ada masalah ini. Masalah apa? Masalah tazkiyatun nafs, atau masalah apa? As-sair ilallah, at-taqarrub ilallah, man taqarraba ilayya sibron
Itu taqarrub. Orang yang sudah niat masuk kepada golongan orang-orang yang taqarrub ilallah. Taqarrub itu menjadi program pertamanya. Orang yang wasari'u ila magfiratin. Musara'ah, astabiqul khairat. Atau as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Zuhdud dakhilin, yaitu zuhudnya orang-orang yang sudah orang-orang khos ini, orang-orang yang memang fokusnya mendekatkan diri kepada Allah. Wa humul musammiruna fi sayri ila Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjalan mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa naw'ani, zuhud mereka ini ada dua macam. Ini bukan zuhudnya level kita ini. Kita yang nomor 2 ini ada alhamdulillah. Yang pertama aja ada alhamdulillah ya kan. Yang kedua ini ya semoga ya kan. Ya sudah, kita zuhud sama yang haram-haram aja kalau bisa kan alhamdulillah ya kan. Zuhud level pertama tuh pegang rat-rat. Mestinya kalau di kalangan tarbiyah atau kalangan tazkiyatun nafas, orang itu tidak bisa masuk ke level ustadzah kecuali sudah masuk ke level ketiga ini. Kalau udah ustadzah ini zuhudnya, ini mudabir kelas 6 level 2 maksudnya. Kelas 1, 2, 3 belajar dari level 1 masuk. Makanya masih harus ada hukuman. Dan ini kalau ada maksiat ta'dib, takzir, itu supaya orang lawamah awalnya. Maksiat balik lagi, maksiat balik lagi, menyesal dan seterusnya. Waktu masuk mungkin awalnya masih ammarah bisu, kemudian dididik masih bolak-balik maksiat, balik lagi, ini lawamah sampai dia menjadi mutmainnah. Faqalbuhu mutmainnun bil iman. Mestinya ada kelas 5 itu qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya ayyatuhan nafsul mutmain. Sudah menikmati pondok itu. Menikmati ibadah dari pondok. Kalau sudah jadi ustadzah itu sudah gandrung istilahnya. Waduh, pokoknya kalau nggak ibadah itu bisa kurus kering, bisa mikir, jadi galau kalau nggak ngaji. tapi ini bukan level kita ya kan. Ini level yang ketiga, ini ada 2 tingkatan. Az-zuhdu fid dunya jumlatan, dunia kenikmatan dunia secara umum. Pokoknya sudah enggak, dunia ini hitungan kita kepada mengerjakan tuh bukan enak atau enggak enak. Enak atau enggak enak itu udah buang, tapi baik apa enggak baik. Pokoknya dunia enak atau enggak enak itu sudah tidak menjadi hitungan. Yang jadi hitungan itu baik apa enggak baik. Apa sekolah Ustadz musahadah aja. Nah itu baik apa enggak? Ya kan? Jalan-jalan. Belum capek udah istirahat ya kan? Belum capek udah istirahat. Baru pulang liburan, jangan langsung sekolah dong, pemanasan dulu, makan dulu ya kan? Masuk pertama sih belum fokus. Nah, sampai sekarang kayaknya belum ada yang ujian tahfidz ya? Ada nggak? Belum ada ya? Liburannya ini, ya kan? Kalau liburan itu menjauhkan dari Al-Quran, sebaiknya libur nggak? Susah ya. Kalau libur menjauhkan Al-Quran, semua yang menjauhkan Al-Quran ini kita perangi ya kan? Ya enggak? Walaisal muradu takhliyatuha minal yad. Tapi bukan maksudnya itu melepas dunia sama sekali dari tangan. Tapi zuhud terhadap kesenangan dunia. Dunia ini kita pegang selama dia memberikan kebaikan kepada kita.
bukan hanya mendatangkan kenikmatan. Wala ikhrajaha wa qu'uda sifron minha wa qu'udahu sifron. Juga melepaskan begitu saja, duduk nol putul, dunianya nggak punya sama sekali. Wa innamal muradu ikhrajuha min qalbihi bulkiliyah. Tapi maksudnya adalah zuhud di sini maksudnya adalah membersihkan hati dari dunia, kesenangan, ketertarikan terhadap dunia. Kalau dapat nggak tambah senang, kalau hilang nggak susah. Kalau dapat kiriman dari orang tua jajan, nggak tambah senang. Kalau nggak dikirim, nggak marah-marah. Bisa nggak? Nah, saya kalau nggak dikirimi jajan bulan ini besok pulang, nggak mau sekolah. Kan belum bayar SPP, biarin. SPP bisa diutang, iya kan? Kalau uang jajan nggak bisa diutang. Kalau SPP diutang nanti yang utang pondok, ya kan? Nah, orang tua kalah sama anaknya. Ya gimana Ustaz, anak saya nanti kalau nggak mau sekolah gimana? Fala yaltafitu ilaiha, tidak menoleh terhadap dunia. Hatinya tidak menoleh, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan ketertarikan. Apalagi senang, tertarik aja enggak. Wala yada'uha tusakinu qalbahu wa in kanat fi yadihi. Dan tidak membiarkannya singgah di dalam hatinya meskipun dunia ada di tangannya. Wa hadza ka halil khulafa'ir rasyidin. Ini seperti kondisinya, keadaannya para khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu juga para nabi yang kaya-kaya. Nabi Sulaiman. Wa Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, alladzi yudrabu bi zuhdihil masadu. Yang kezuhudannya itu dijadikan permisalan, ya, teladan. Zuhud lah, seperti di zuhudnya Umar bin Abdul Aziz. Sebelum jadi khalifah terlintik, jadi khalifah langsung hidupnya susah. Maksudnya ma'anna khazainal amwali tahta yadihi. Padahal perbendaharaan dunia negara itu di tangannya, di kekuasaan dia. Tapi hidupnya tak dia pakai, bajunya jelek. Dia ini hartanya numpuk dan dia yang berhak ngasih sana ngasih sini. Tapi hatinya nggak tertarik. Kasihkan orang. Mana khazainal amwali balka hali sayyidi waladi Adam sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti pemimpin seluruh Bani Adam, anak manusia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina futiha alaihi minad dunya ma futiha. Ketika dunia dibukakan, sekian puluh ribu unta, sekian puluh ribu kambing. Orang minta, ya Rasulullah, hari ini engkau kaya sekali, minta sedikit. Kamu mau minta? Itu dari bukit sana, bukit sana buat kamu semua. Nah, atau 100 ekor unta. Bilal kasih 100 ekor unta, kasihkan. 100 ekor unta. Sapi berapa? 1. Katakanlah 20 juta. Kalau 100 berapa? Gak bisa ngitung. Berapa? Saya kalau dikasih segitu repot nontonnya gimana, ya kan? Ya Rasulullah, tambah lagi, kurang 100. Bilal tambah lagi 100. Udah sampai situ belum sirahnya? Perang Hunain. Kelas 6 sampai kelas apa? Hah? Udah khatam? Hah? Berarti udah kan? Perang Hunain kan? Itu lihat. Sampai sana, sampai sana. Minta berapa? Ada dikasih sekian kilo emas. Rasulullah.
punya semua itu dikasihkan begitu saja. Rasulullah seperti itu. Khina futiha alaihi minad dunya ma futiha wa la yaziduhu dzalika illa zuhdan fiha. Itu tidak menambah semakin kezuhudan beliau, ketidak tertarik. Semakin banyak harta yang dia pegang, semakin nggak tertarik terhadap dunia. Dunia seperti itu. Waladhi yusahhihu hadza zuhda salah satu asya. Yang dapat menjadi apa namanya tolak ukur kebenaran zuhudnya benar apa enggak. Jangan-jangan zuhudnya itu karena seperti tadi, pertama karena dia mungkin nggak mampu, nah zuhud aja karena kepepet zuhudnya, ya kan, sudah kerja keras bangkrut terus. Nah, ada juga karena mungkin ada pantangan, dia zuhud terhadap ini, terhadap itu karena ada masalah yang lain. Atau dia zuhud tapi supaya dianggap zuhud. Tuh lihat, zuhud. Ustadznya zuhud ya. Bajunya nggak ganti-ganti. Supaya apa? Dikenal zuhud. Nah, ulama itu kadang setelannya ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Seperti konon Uwais Al-Qarni itu tidak makan kecuali dari sampah. Kenapa? Takut nanti kalau ada kelebihan, ada orang yang kelaparan, dia punya makan enak. Nanti ditanya, kamu makan lebih hari ini, kamu nggak lihat tuh orang kelaparan. Kalau kita kan, kalau nasinya kurang pasti ribut, ya kan. Makanya daripada ribut, ya setiap hari dilebihin. Makanya setiap hari ada yang buang daripada ribut. Tapi ada yang seperti Muhammad bin Hasan, anak muridnya siapa? Imam Abu Hanifah. Orangnya perlinte, gemuk. Kata Imam Syafi'i, saya nggak pernah lihat ada orang gemuk itu pinter. Biasanya orang gemuk itu bodoh. Kecuali Muhammad bin Hasan ini. Nah, dia ini supaya apa? Dia menunjukkan kekayaannya supaya nggak ada orang melas. Kalau kita kan kadang-kadang ngisi zuhud supaya apa? Nanti biar orang melas, ngasih ini sedekah buat ustadz. Karena ustadznya melas. Kalau ustadznya pakai mobil bagus, kan, orang mau ngasih amplop, kamu amplopnya berapa? Untuk bensin saya aja kurang. Gak usah ngasih tadinya, ya kan? Nah, ulama itu terkadang ya kalau ingat dari sisi itu ada yang setelannya kayak gini, ada yang setelannya kayak gitu. Dan masing-masing punya alasan yang benar. Kalau kita kan benarnya sendiri, ya kan? Yang pertama, udah habis ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, banyak-banyak berdoa untuk pondok kita ya, supaya diberikan kemudahan, berikan keberkahan kita, sehingga proses belajar mengajarnya juga berkah. Ilmunya seberapapun itu bermanfaat. Karena udah pinter-pinter, tapi kalau nggak ngefek, nah, ada tambah pinter, tambah kemaki, ya kan? Ya kan? Lebih baik Allah ya seberapapun diterima oleh Allah, sedikit diterima, fa'ilam apa namanya? Lam yakun wabilun fatal. Fa'ilam yakun wabilun fatal. Kalau tanah itu subur, hujan deras ya makin subur. Kalaupun enggak itu embun atau krimis, tidak cukup untuk menumbuhkan amal perbuatan. Ini dapat ilmu banyak, ilmunya tambah, amalnya tambah banyak. Kalaupun enggak, kalau hati itu bersih, krimis saja sudah cukup untuk tumbuh amal solehnya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.